manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, dan dalam kegiatannya, manusia senantiasa menghasilkan sampah. Apa sih sampah itu? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua jenis. 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat diuraikan oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik diantaranya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus selain kertas, karet, dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan plastik. Yang kedua, sampah non-organik atau sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati, baik berupa produk sintetik atau buatan maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah karet, sampah kaca dan keramik, dan sampah deterjen. Bersih, sampah yang dibiarkan terus-menerus menumpuk tanpa penanganan akan menyebabkan permasalahan lingkungan dan kesehatan loh. Permasalahan lingkungan dan kesehatan apa saja sih yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk? Masalah lingkungan. Sampah padat yang menumpuk tidak dapat terurai dalam waktu yang lama akan menyebabkan tanah. Cairan dan besar sampah yang masuk ke dalam saluran drainase, saluran irigasi, atau sungai akan mencemari air yang ada. Berbagai organisme termasuk ikan menjadi terancam keberadaannya dan bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metan. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Masalah kesehatan sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan akan dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus yang dapat menyebar dengan cepat karena virus berasal dari sampah dan pengolahan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga dapat terjadi dan meningkat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur juga dapat menyebar, misalnya jamur pada kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan seperti suatu penyakit yang terjadi akibat cacing. Cacing ini sebelumnya masuk dalam pencernaannya. Nah, tadi kalian sudah melihat video tadi tentang apa tadi? Lagi dampak dari sampah. Ibu tanya dulu, siapa yang suka membuang sampah ke tempatnya? Nah, iya, hampir semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal 3R. Apa itu 3R? Ada yang tahu? 3R. R pertama
reuse, reuse, dan recycle nih. Mungkin kamu sudah gak asing dengan ketiga istilah tersebut ya. Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reuse, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah kids. Yeps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for Change, reduce, reuse, recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan kids. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang gak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya gak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Videonya. Bisa tahu reduce itu mengurangi. Seperti yang kalian sering lakukan setiap hari, yaitu membawa botol minum yang bisa diisi kembali, ya, ulang kembali. Itu mengurangi apa? Mengurangi penggunaan botol plastik. Ya, kalian sudah membantu siapa yang suka
Beginilah cara membuat ekobrik. Pertama, simpan, pisahkan, bersihkan bila terdapat kotoran pada plastik, lalu keringkan. Kedua, pilihlah botol yang cocok. Saat memilih botol yang akan digunakan, pertimbangkan 3 faktor ini. Pertama, ketersediaannya. Jangan sampai harus membeli minuman hanya demi botol untuk dibuat ekobrik. Kedua, volume botol. Untuk pemula, direkomendasikan penggunaan botol dengan volume di bawah 600 ml. Botol yang lebih besar membutuhkan waktu lama untuk dibuat. 3. Proyek untuk membangun suatu ekobrik diperlukan botol-botol dengan ukuran dan bentuk yang sama. Ukuran botol yang berbeda diperlukan tergantung pada ukuran bangunan yang ingin dibuat. Botol kecil cocok untuk dinding, sedangkan botol besar cocok untuk bangku. Ketiga, siapkan tongkat untuk membantu mengisi dan mempadatkan ekobrik. Keempat, jangan masukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai alami. Kelima, mulailah dengan warna di dasar botol. Dapat diisi menggunakan kresek berwarna atau plastik yang lunak. Ketika ekobrik dimanfaatkan dalam kerajinan atau bangunan tanah, warna di dasar botol akan membantu membentuk pola dan desain. Keenam, gunting plastik berukuran besar menjadi bagian-bagian kecil. Isi botol hingga padat dengan mencampur plastik ke dalamnya. Isi setengah tinggi botol dengan plastik. Kemudian, gunakan tongkat untuk mendorong plastik ke seluruh sisi botol, lakukan berulang kali hingga penuh. Ketujuh, Kalian wajib menimbang setiap botol yang sudah diisi dengan sampah plastik agar menjadi bata yang nantinya disusun secara rapi. Untuk berat minimalnya ada rumus sebagai berikut. Atau mudahnya, untuk botol berukuran 600 ml harus seberat 200 gram. Dan untuk botol ukuran 1500 ml harus memiliki berat 500 gram. Sisihkan sampah jika jumlahnya terlalu banyak, dan jika jumlahnya kurang, maka tambahkan di sini. kedelapan,